Ini sebagai jawaban sekaligus bukti bahwa semakin kita menggunakan teknologi informasi ini, ya semakin membuktikan bahwa efisien dan terukur. Malah yang tidak menggunakan 100%, faktanya tidak penuh datanya itu. Bahkan Pak, kalau saya tidak salah, banyak negara yang menyebut Indonesia itu salah satu negara yang paling demokratis dalam proses pemilunya adalah di tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Karena begitu terbuka. Nah, karena begitu terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menyaksikan podcast NetGrid. Tribuners, teman NetGrid dan warga pemilih, hari ini kita akan mendiskusikan satu hal yang sangat penting di era sekarang, di era milenial. Penggunaan teknologi informasi dalam pemilu. Penggunaan teknologi seperti pisau tajam bermata dua. Dia bisa menjadi hal baik kalau digunakan dengan baik, dia bisa juga jadi hal buruk kalau digunakan secara tidak baik. Hari ini saya bersama kolega saya, Anda sudah kenal tentu, Bapak Hadar Nafis Gumai. Dan dua narasumber kita, ini saya masih ingin menggolongkan mereka generasi milenial. Ini karena mereka begitu paham, begitu menguasai penggunaan teknologi. Yang pertama, Mas Afifuddin, Komisioner KPU Republik Indonesia. Terima kasih Mas Afif. Mas Arif, Mas Hadar, terima kasih undangannya, Tribuners, teman-teman NetGrid. Yang kedua adalah Mas Heroik, ini peneliti dari Perludem, dan dalam beberapa penelitian terakhir, dia fokus tentang penggunaan teknologi informasi. Nah, kita akan memulainya. Tapi untuk memulainya, saya akan persilahkan Pak Hadar lebih dulu. Saya persilahkan Pak Hadar. Baik, terima kasih Mas Arif, Mas Afif, sekali lagi Mas Heroik ya. Siapa Dar? Jadi ini topik yang memang tepat sekali tadi, bahwa kalau digunakan dengan baik, betul-betul kita akan mendapatkan efektivitasnya yang tinggi. Tetapi kalau keliru, bisa malah rusak pemilu kita, gitu ya. Nah, yang pertama sebetulnya sifatnya sangat umum sekali ke Mas Afif sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kami ingin dengar, jadi manfaat dari kegunaan teknologi di dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu ini yang dilihat oleh penyelenggara itu sebetulnya seperti apa? Ya, Pak Hadar, terima kasih. Ya, saya kira sebagaimana kita tahu dan kita ini kan, maksud saya di KPU ini melanjutkan legasi dan juga peninggalan jejak-jejak yang sudah sangat baik secara dari sisi jejak-jejak yang kuno teknologi informasi atau sistem-sistem yang ada di KPU. Kalau kita jadi nggak mulai dari nol, tidak mulai dari nol. Semua yang sudah ada kelihatannya kita lanjutkan, kita kembangkan kembali. Kalaupun sekarang yang sedang on ini, sedang rame ini kan tentang satu Sipol ya dan juga si Akba. Dan salah satu contoh yang paling menarik sebenarnya soal si Akba ini sekarang membuat peminat pendaftar calon PPK itu tinggi sekali. Dan ini tentu kontribusi teknologi yang memudahkan. Sipol dengan beberapa perubahan pengaturan yang sejatinya karena doktrin dan pemahaman kita soal pemilu ini kan harus dilandasi dulu dengan aturan yang kokoh, baru kemudian tadi itu biar pisau bermata duanya tidak merugikan, tetapi kemudian ada dasaran yang tidak bisa disoal orang atas kekokohan aturan landasan dari penggunaannya sendiri. Karena kadang-kadang ini tidak sekedar soal teknologi informasinya, juga soal penerimaan publik, trust publik yang harus
bangun dan tetap dikuatkan gitu. Ya, oke. Trust publik nanti kita angkat lebih dalam di bagian agak ke belakang. Tapi kembali, jadi dengan penggunaan teknologi informasi yang didapat itu adalah aksesabilitas sehingga para warga yang berminat, siapa tadi misalnya, jadi mereka bisa mendaftar dengan tidak sulit, tidak repot, gitu, langsung saja secara online, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian apa lagi sebetulnya penggunaan teknologi itu yang dirasakan manfaatnya? Pertama tentu efisiensi ya. Dari sisi misalnya sipol dalam sistem pendaftaran partai ini. Yang kemudian kita kembangkan kan kita tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang ingin memberikan data manual tapi kemudian disipolkan oleh kami sebagai pihak yang melayani. Tapi pada faktanya seluruh partai yang kemarin mendaftar lewat mekanisme non sipol atau dia memberikan berkas ke kami kemudian diinputkan oleh kita semua, itu juga nggak ada yang memenuhi syarat kelihatannya. Jadi artinya ini sebagai jawaban sekaligus bukti bahwa semakin kita menggunakan teknologi informasi ini ya semakin membuktikan bahwa efisien dan terukur. Malah yang tidak menggunakan 100% faktanya tidak penuh datanya itu. Artinya proses-proses belum selesai, tapi paling tidak pada hari ini para pihak atau partai yang mendaftar dengan menambahkan data non-sipol atau memintakan kita untuk melihat data manual itu, datanya nggak penuh. Oke, jadi halayak atau calon-calon ini sebetulnya, calon-calon peserta pemilu juga sebetulnya sudah cukup mempersiapkan. Kalau Mas Oik sebagai pihak yang aktif di luar mencermati gitu, apa selain yang sudah diangkat tadi, manfaat apa sebetulnya yang bisa didapat juga? Ya, pertama tentunya kalau kita lihat unsur atau variabel dasar dari teknologi informasi itu kan adanya akses yang terbuka, Pak, bagi publik. Nah, ketika pemanfaatan teknologi informasi itu digunakan, publik untuk mengakses data dan informasi, termasuk misalnya seperti yang disampaikan Mas Afif tadi soal sistem informasi pendaftaran partai politik atau sipol. Publik jadi bisa tahu ada berapa banyak partai politik yang lolos verifikasi administrasi, termasuk jumlah keanggotaannya, termasuk bahkan keterwakilan perempuannya yang selama ini memang sudah dimandatkan di dalam faktor publikasi luasnya itu juga menonjol dari teknologi ya. Nah, itu menjadi publik jadi bisa lebih tahu. Sebagai contoh konkretnya misalnya ketika kemarin kita tahu dalam proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU, dalam hal ini terdapat beberapa nama penduduk yang kemudian dicatut namanya, itu kan publik jadi bisa tahu dan dia bisa aware terhadap proses pendaftaran. Selama ini mungkin proses pendaftaran partai politik itu kan adem ayem aja. Nah, tapi ketika ada pemanfaatan teknologi informasi, publik jadi bisa lebih tahu. Jadi ada engagement yang cukup tinggi ketika membuka partisipasi publik. Bagaimana dengan akurasi kerja, kecepatan kerja? Gitu? Betul, Pak. Jawab juga dengan penggunaan teknologi? Betul. Kan salah satu dari studi yang kami lakukan, salah satu argumen yang perlu dipenuhi ketika melakukan pemanfaatan teknologi informasi adalah identifikasi permasalahan. Nah, misalnya tadi yang disampaikan Mas Afif, bahwa selama ini ketika menggunakan verifikasi partai politik dengan secara yang manual, dokumen dan lain sebagainya, seperti kita ketahui partai politik membawa dokumen banyak ke kantor KPU dan seterusnya, tetapi dengan menggunakan teknologi informasi, dokumen-dokumen konvensional yang harus dicetak, diprint dan diperbanyak, itu akan jauh lebih sedikit. Hanya tinggal diupload ke dalam proses sipol tersebut. Nah, artinya ini akan memudahkan dan mengefisiensikan kerja-kerja penyelenggara pemilu kita. Mas Afif, kembali tadi rasanya kita udah banyak sekali dengar kan sistem informasi. Tadi baru disebutkan Iaqbal dan sipol. Kayaknya banyak deh. Apa lagi ya? Tolong ceritakan. Oleh KPU ini. Ya, Mbak Adar ya, paling tidak ini ada 8 lah yang sebagian besar itu sudah ada sebelumnya, tinggal kita kembangkan, yaitu ada sipol untuk pendaftaran partai ini, kemudian ada sidakam, dana kampanye nanti, sidapil yang sekarang sedang kita matangkan, teman-teman sedang kumpul untuk memaksimalkan ini, kemudian silon untuk nanti pendaftaran, sirekap ketika proses rekap pasca pemilihan, pemilu, kemudian si akba untuk rekrutmen seluruh jajaran.
Nah, yang pertama karena putarannya PPK, maka PPK dulu yang menggunakan sistem ini. Dan ini ya bakal jutaan data masuk, termasuk nanti ketika seleksi jajaran permanen kita, itu mekanisme juga lewat sini. Saya ingat betul dulu waktu pertama Pak Hadar di KPU, saya bertamu, Pak Hadar bercerita betapa mendapatkan data-data lama ini susah. Nah, mungkin ya peninggalan di teman-teman sebelumnya ini bagian dari yang kita kuatkan. Kemudian ada Silog. Saya ingat betul di awal-awal saya masih di LSM tuh Silog ini saya membantu untuk membuat modulnya gitu. Dan ini harus tetap sistem logistik dan juga Sidali yang kita sudah tahu semua untuk pengecekan data pemilih gitu. Nah, Pak Hadar, salah satu tujuan digunakannya teknologi informasi itu kan memudahkan publikasi ya. Itu artinya kan transparansi menjadi hal penting dalam penggunaan teknologi. Nah, apakah semua sistem informasi yang dibangun nanti itu publik bisa mengakses nggak? Iya. Nah, misalnya soal sipol ini kan beberapa pertanyaan muncul. Dibuka kapan semuanya? Nah, ini kan proses input masih berjalan dan ada partai yang misalnya ada perintah Bawaslu melakukan perbaikan. Nah, dalam proses perbaikan itu 1 kali 24 jam kita buka sesuai dengan putusan. Nah, setelah itu kita tutup lagi. Jadi belum bisa diotak-atik. Nanti pasca 14 itu akan bisa diakses seluruhnya. Dan pada saatnya 14 itu ada apa? 14 Desember. Penetapan partai politik. Ketika sudah final semua, tidak ada putusan-putusan yang harus kita tindak lanjut, maka data ini sudah secara otomatis bisa diakses dan juga harusnya menjadi dokumen yang penting sekali untuk kita dan semua pihak bisa memanfaatkan. Termasuk pengecekan DPT online yang sekarang sudah bisa dilakukan. Nah, ini kan memang harapannya memudahkan, meningkatkan akurasi dan seterusnya. Dan kalau tadi Mas Heri menyampaikan kemeriahan proses pendaftaran kemarin itu diantaranya kan karena Sipol ini bisa mengecek kegandaan. Dan ini ya termasuk para jajaran kita sebagian kan juga ada yang tercatut gitu kan, bahwa mekanisme klarifikasi penjelasannya kan kita atur juga. Tapi orang dicatut namanya itu ternyata ya memang faktanya ada dalam gambaran proses pendaftaran kemarin. Saya kira malah itu menunjukkan Sipolnya bekerja. Karena kalau tidak bisa kedeteksi maka tidak ada muncul nama satu orang dalam beberapa partai misalnya. Nah, yang terjadi itu juga kan ada kemarin tuh kemeriahan, kok partai ini mencatut banyak nama dari sini, dugaannya mencatut langsung atau data diambil dari tempat lain, begitu sama-sama dimasukkan jadi ketemu. Nah, pada faktanya itu ada data yang alamatnya namanya sama, tapi alamat dan kedetailannya itu berbeda. Jadi kalau dianggap saling ambil dari ini, bisa jadi juga dapat datanya dari pihak lain, bisa jadi begitu. Nah, tapi kita tidak mengembangkan itunya bahwa setelah kita cek, ya situasinya tidak 100% sama, begitu kira-kira. Tapi Mas Oik ya, dengan model cara membuka data yang menunggu nanti kalau udah selesai tuntas baru dibuka, apakah itu sesuatu yang memang cukup dipandang oleh pihak di luar penyelenggara, atau justru model seperti itu sebuah kehilangan sesuatu yang sungguhnya penting untuk bisa kita memonitor dan menguatkan proses gitu. Bagaimana Mas Oik? Iya, saya jadi teringat ini Pak, salah satu prinsip keterbukaan data. Oke. Dia adalah timely. Oke. Nah, artinya dia bisa update dan juga dia bisa dipublikasikan dan digunakan kapanpun gitu ya. Dan itu melekat dalam konteks keterbukaan data kepemiluan kita sebetulnya. Nah, tentu memang idealnya ketika para peserta pemilu ataupun data pemilu apapun itu ketika dimasukkan dalam satu portal publikasi informasi, idealnya ketika sudah masuk dan memang sudah di cross check begitu ya, bisa langsung dipublikasikan. Seperti itu sehingga publik bisa melihat lebih jauh. Saya mau ngambil contoh konkret seperti ini, misalnya apa yang kami lakukan di Prudem saat ini ketika KPU sudah mempublikasikan data Sipol tersebut, Pak, alamat kantor, kemudian status kantornya itu pinjam pakai, milik sendiri dan seterusnya, termasuk jumlah keterwakilan perempuan. Kita tuh langsung
menginput ulang data-data tersebut ke dalam Excel, karena itu menjadi satu data yang kemudian penting bagi kami untuk melihat bagaimana sih pengorganisasian partai politik kita misalnya. Nah itu untuk keperluan riset kami gitu kira-kira. Tapi harus dilakukan input ulang. Betul. Padahal KPU sebetulnya punya data digital semuanya kan tanpa format PDF yang harus diinput ulang. Dan terlebih lagi dalam konteks teknologi informasi kan sebetulnya bukan hanya sebatas alat yang digunakan untuk proses pemilu, tapi kita mengenal keterbukaan data pemilu itu. Dan KPU punya open data pemilu, Pak, seperti itu. Nah, artinya sebetulnya tentunya akan jauh lebih ideal data-data tersebut, data terbuka yang bisa digunakan dan langsung bisa diolah kira-kira seperti itu. KPU nggak mau nih jadi yang lebih ideal diharapkan oleh wakil masyarakat ini. Ini situasinya begini, kan masing-masing partai misalnya punya akses, Bawaslu kita kasih akses. Nah, pada beberapa hal terkait pengaturan internal di dalam proses pendaftaran berjalan, kadang kita menentukan ini yang kategori begini memenuhi syarat tidak memenuhi syarat. Kadang-kadang butuh fitur yang dikembangkan oleh pengembang. Nah, itu kan kita belum final sampai selesai. Sama dengan prinsip sengketa proses ini. Kalau menurut teman-teman dari PT UN misalnya, kalau nanti diproses itu harusnya yang difahami adalah setelah proses selesai semua. Proses di KPU-nya selesai semua begitu. Tapi kan kalau kita melakukan proses pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi suara, seingat saya proses itu dipublikasikan sejak dari awal, gitu Adan. Itu kan kalau misalnya ada sesuatu yang harus dikoreksi, diperbaiki, itu ditampilkan juga hasil koreksinya gitu. Ada pilihan itu misalnya? Sebenarnya kalau kita kasusnya kita lihat pendaftaran partai misalnya 16 partai yang kemarin nggak lolos. Nah ini kan pengaturannya kan berbeda dengan yang dulu. Ini saya kalau kategorikan begini, ini orang mau masuk gerbang berkas lengkap boleh, nggak lengkap nggak bisa masuk. Nah 16 yang awal tuh nggak ini. Semua boleh masuk dulu. Semua 16 ini nggak lengkap. Soal ada yang di line 16 ini datanya itu lengkap tapi nggak benar, itu proses lanjutan. Kan gitu. Nah, maka 16 yang nggak lengkap itu kita kasih form bahwa berkas Anda tidak lengkap. Dan faktanya setelah diproses di Bawaslu, Anda memang nggak lengkap dan nggak bisa melakukan proses lanjutan pendaftaran. Nah, kemudian ada proses lanjutan 16, 9 partai Senayan plus yang sudah ada ini, yang sedang diproses ini, bersama 6 partai yang kemudian diputus kita TMS. Anda lengkap, tapi datanya nggak benar. Di sidang, 6-nya jalur sengketa di Bawaslu, dianggap mediasinya gagal semua sama kita, kemudian sidang adjudikasi, 1 Republik 1 pakai jalur mekanisme penanganan pelanggaran, dianggap tidak memenuhi syarat material oleh Bawaslu. Berarti Republik 1 sudah selesai, putusan Bawaslu untuk 5 partai, Anda dikasih kesempatan 1 kali 20 jam menginput ulang. Nah, proses yang belum selesai ini sipolnya tadinya kita kunci, ketika putusan itu kita eksekusi, maka dibuka kembali sesuai dengan waktu untuk 5 partai. Nah, ya kurang dan lebihnya kita bisa memahami situasi itu. Kekhawatiran kita atas banyak hal terkait dengan data dan seterusnya ini jadi concern kita semua, apalagi dengan data keterbukaan informasi dan seterusnya ini. Undang-Undang 27 ini kan juga sangat ketat, bahwa bahkan saya diskusi dengan Pak Dirjen Dukcapil itu secara pribadi pengen mengusulkan beberapa identitas yang akan dicantumkan dalam DPT yang ditempel pun itu dikurangi. Kaitannya dengan ancaman-ancaman soal data bocor dan seterusnya, mungkin lebih sifatnya antisipasi. Tapi kami bisa memahami ya situasi perspektif teman-teman bagaimana kerumitan mengelola data partai gitu. Bukan hanya rumit, sebenarnya keinginan kami untuk tahu persis. Betul. Kira-kira begitu ya. Iya. Bukan saya sebagai host berubah menjadi anjir. Kira-kira begitu. Iya. Mas Weki ya. Jadi kan kita ingin tahu nih, misalnya kemarin menuju tahapan dari verifikasi
administrasi verifikasi faktual misalnya itu, yang tidak bisa terus misalnya. Kenapa gitu? Atau yang dari faktual pertama sekarang menuju perbaikan. Terus dia harus perbaiki. Karena apa gitu? Berarti kan tidak ada yang lolos. Tidak lolosnya itu kenapa gitu? Nah, ini kan tidak bisa kita lihat. Sistem informasi tidak mempublikasikan itu. Tidak, di dalam sipol tidak. Hanya dikatakan dia punya pengurus di sini, oke, di sini. Tetapi kemudian dari sekian pengurus, kemudian masih belum menjadi 75% kabupaten kotanya, itu karena ada berapa pengurus di mana saja yang tidak memenuhi syarat gitu. Info itu kan tidak bisa. Tidak dipublikasikan. Betul. Ya. Kalau tidak bisa gitu, Mas Oi curiga atau enggak? Jadi gimana? Kalau kita lihat, bertanya atau enggak? Kalau kita Bertanya lihat atau tidak? Kira-kira begitu. Ya, kalau kita lihat, saya mau kasih contoh ini Pak, situng yang atau Sirekap yang kemudian digunakan oleh KPU, Sistem Informasi Rekapitulasi. Kita bisa lihat detail datanya per TPS gitu kan. Kita bisa lihat provinsi mana, kabupaten kota mana, TPS mana, kita bisa buka datanya dan kita bisa unduh formulir C1 planonya gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, di Sirekap atau situng yang sebelumnya, itu kan ada resumnya gitu loh Pak, infografis yang menunjukkan sebaran dan sebagainya. Nah, saya kira kalau kita umpamakan dengan sipol seperti itu, infrastruktur datanya itu sebetulnya sudah ada di dalam sistem informasi pendaftaran partai politik tersebut. Kalau kita lihat per partai itu kan di 34 provinsi ada dan seterusnya. Nah, persoalannya kemudian apa yang disampaikan Pak Hadar tadi, ini tinggal hanya kemudian resumnya kita lihat dong, ketika yang gagal ini daerah mana aja sih kayak gitu, yang lolos mana aja. Nah, tinggal hanya publikasi packaging datanya saja sebetulnya, apa yang tinggal dilakukan oleh KPU dipublikasikan. Partai-partai mana yang tidak lolos di daerah mana itu muncul kemudian resum datanya. Bagaimana tuh kalau kayak gini? Nah, ini kalau saya nanggapin ya, ini kayak karena perbedaan mekanisme pendaftaran yang sekarang, kan ini kan 3 klaster, 3 fase. Kalau dulu kan langsung di ujung, Pak. Jadi seleksi sengketa apa itu langsung di ujung. Sekarang ini bisa nyoal lagi ketika proses SK nanti dikeluarkan di 14 Desember misalnya begitu. Jadi menurut saya ada faktor juga yang seakan berulang Tapi kita nggak bicara proses pendaftarannya. Maksud saya dukungan teknologi informasi di dalam proses ini apakah sudah? Ya kalau dari sisi apakah teknologi informasi dalam konteks misalnya sipol yang sedang kita pakai ini sangat membantu. Dan semua pihak itu mengakui, termasuk partai-partai yang menyoal ini. Begitu mereka nggak lengkap, baru mereka menganggap sipol ini masalah. Tergantung situasi atau keperluannya. Server KPU masih ditaruh di sini atau sudah di luar, Mas? Di sini. Masih di sini. Di semua. sini. Ini di luar tuh di mana? Ini kan pemirsa kita ini kan perlu tahu gitu. Termasuk sumber daya manusianya. Teman-teman resources-nya itu dikerjakan sendiri oleh KPU atau melibatkan di luar KPU bersama teman-teman ITB. Jadi ada nanti yang Sidali sama siapa, sebagiannya internal semua. Kalau yang sudah kayak si Akbar ini internal semua. Jadi kita kadang-kadang butuh bantuan para pihak. Jadi itu tantangan ya, bahwa tidak semua bisa di-handle sendiri. Betul, tapi biasanya melibatkan para ahli dari akademisi Nah, apa tantangan-tantangan lain yang memang dihadapi atau yang diperkirakan? Ini kan baru awal ya, saya kira, walaupun masih tersisa 450-an sekian hari gitu ya. Walaupun itu tidak panjang tuh, Mas Habib pastinya itu akan terasa cepat sekali gitu ya. Jadi betul-betul harus dimanfaatkan waktunya. Nah, apa tantangan-tantangan yang dihadapi? Tantangan sekaligus hambatannya gitu. Kalau tadi di awal saya ingin menyampaikan informasi ini ya. Dan ini juga tergambar dari bagaimana misalnya ketika sidang-sidang kemarin para ahli yang dihadirkan itu untuk menyikapi teknologi informasi. Nah, ini menurut saya ahli dari peserta pemilu ya. Contoh misalnya zaman Mas Arief kemarin saat kita kumpul di kantor KPU, kita ingat ada 7 kontainer tercoblos. Alam pikir kita waktu itu berpikir nggak mungkin masyarakat percaya. Saya balik ke kantor, Mas Ilham telepon, bro kita ke Tanjung Priok, kita cek.
ternyata maghriban dapat info jam 11 malam, seakan-akan dunia maya ini kayak percaya bahwa ada peristiwa ini. Nah, itu kan sesuatu yang kita pikirkan tidak mungkin, ternyata di lapangan dipercaya. Nah, maksud saya begini, beberapa yang ahli-ahli IT itu kan kemudian menghubungkan dengan soal trust tadi, soal penerimaan. Ini juga yang kalau saya tidak salah menyimpulkan alasan kenapa misalnya orang seperti Prof. Ramlan posisinya masih mendukung mekanisme pemilihan yang konvensional gitu kan. Pemungutan suaranya maksudnya. Ya, artinya transmisi suara ke sistem kemudian mengalir dan akan diakumulasi jadi total suara itu siapa yang mengawasi lah katakanlah begitu. Nah, ini kan soal publik yang saya kira kita harus sama-sama tidak hanya dari sisi KPU mengedukasi bahwa trust kita terhadap sistem ini harus kuat dan pada saatnya beban-beban untuk kepercayaan atas apa yang dilakukan dengan teknologi informasi jadi terkikis. Artinya semakin kuat. Kalau di banyak negara kan itu selesai tuh kayak gitu. Selesai apa maksudnya? Percayaan itu soal maksudnya kecurigaan itu tidak timbul. Iya, tidak terlalu. Mungkin ini transisi kita lah ya. Terlepas dari penggunaan teknologi dalam beberapa negara juga punya dampak. Misalnya mahalnya barang atau alat yang dipakai, kemudian karena mahal kemudian TPS-nya harus dikurangi sehingga menimbulkan antrian. Tapi proses percepatan hasilnya cepat. Gitu kan? Tapi kalau soal anggaran kan nggak ada problem KPU. Kan 76 triliun itu lebih dari cukup, sudah disetujui kan. Tapi kan prakteknya nggak juga. Oh gitu ya. Ini kan per tahun juga yang bisa jadi nggak sampai separuh. Tapi Mas Arief kayak nggak ngerti aja. Maksud saya kalau nggak cukup, uang beli maung itu bisa untuk teknologi informasi dulu gitu, Oke, saya ingin lihat kesiapannya Pak Dar ya. Jadi Mas Arief tadi sudah 8 yang akan digunakan ya, setidaknya 8 lah. Setidaknya 8. Ini semua sudah siap digunakan atau masih dalam proses pembuatan, pengembangan atau gimana? Sudah siap semua. Mungkin sebagian yang akan dikuatkan lagi itu ya mungkin Sidapil dan seterusnya kan yang sudah ini kayak Sipol udah, nanti Silon menyesuaikan ketika tahapannya datang pasti ada beberapa fitur yang dimaksimalkan mungkin begitu. Tapi pada prinsipnya ini kan basisnya itu sudah ada dan kita kembangkan untuk ya lebih adaptif. Nah, itu yang saya ingin tahu. Mas Oi, sepanjang yang Mas Oi tahu ya, ini sebetulnya sudah siap nggak ini penggunaan teknologi informasi di KPU nih? Pertama, kalau kita lihat sejauh ini kan, ini dalam kacamata publik ya Pak. Nah, artinya yang sudah muncul di publik sistem informasi tersebut. Ya, yang pertama adalah Sipol yang sudah bisa diakses oleh publik gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana, meskipun kita tidak tahu ya bagaimana proses input dan lain sebagainya, karena itu kan menjadi domain dari peserta pemilu. Tapi publik kan hanya melihat data yang ditampilkan, kira-kira seperti itu. Nah, dari data yang ditampilkan seperti yang tadi kita diskusikan seperti itu untuk Sipol. Nah, yang kedua adalah soal, berarti ini masuk tahapan pendapilan misalnya Pak. Contoh. Tadi Mas Afif menyampaikan ada sistem informasi daerah pemilihan. Nah, kalau kami di Perudem misalnya, apakah Sidapilnya ini persis seperti 2019 lalu, artinya dia hanya sebatas portal publikasi informasi ke publik untuk melihat ini loh, Dapil DPR RI itu ada 80. Kemudian Dapil DPRD Provinsi ada 272 kalau saya tidak salah sekian. Kemudian DPRD Kabupaten Kota sekian gitu ya. Dan ini jumlah alokasi kursinya setiap dapil sekian-sekian, ini wilayah administrasinya, ini batasan wilayahnya. Nah, kalau saya tidak salah kan di 2019 seperti itu, hanya portal informasinya saja. Tetapi kalau untuk pengolahan, pembentukan daerah pemilihannya atau boundary delimitation-nya itu kalau saya tidak salah di 2019 dilakukan secara manual ya Pak, dengan menggunakan Excel seperti itu. Nah, kalau dilihat di teknologi yang kedua ini, apakah kemudian Sidapil itu termasuk dalam konteks pengolahan datanya? Dalam hal ini digunakan oleh KPU Kabupaten Kota. Kalau kita lihat konstruksi undang-undangnya kan, KPU hanya berwenang membentuk Dapil KPU Kabupaten Kota nih. Meskipun kita masih nunggu hasil JR-nya ya Pak. Saya biar terkait ya. Tapi keterangan KPU siap Dapil sendiri biar Mas Sarah yang menyimpulkan. Kira-kira gitu. Nah, jadi mungkin pertanyaannya lebih ke itu Mas Afif. Apakah kemudian KPU Kabupaten Kota
dalam membentuk dapil ini memanfaatkan teknologi informasi. Oke. Nah, kolaborasi itu penting sebetulnya Pak. Misalnya contoh kami di Perludem sebetulnya sudah punya tools dalam membentuk sistem informasi pendapilan itu atau pendapilan. Kita punya yang namanya Electoral Redistricting Apps. Nah, itu kita sudah publikasikan, meskipun itu sebetulnya bukan hanya untuk Indonesia Pak, itu sebagai tools global gitu ya. Nah, artinya tinggal kemudian apakah si dapil ini yang tadi sekarang masukkan tahapannya. Kalau saya tidak salah, besok itu sudah mulai ini ya Pak, tahapan masukan publik masukan publik dalam proses pembentukan berarti harus dapil. dipublikasikan. Publik minta masukannya kira-kira begitu ya. Iya, Mas Heroik, Mas Aryo, Mas Sadar, sekarang ini, hari ini ya, dari kemarin, teman-teman kita undang untuk mempresentasikan usulan dapil, semacam konsultasi gitu. Nah, malam ini saya juga akan datang di acara itu, ya saya kira tadi yang dimaksud Mas Heroik penting juga untuk kita sampaikan, seandainya belum diadaptasi. Tapi seandainya sudah, karena saya kira juga beberapa komisioner pernah hadir di kegiatan terkait itu, mungkin sudah menjadi arah kebijakan yang diadopsi ya, mudah-mudahan. Iya. Enggak, jadi saya kira memang tadi kita sudah sepakat bahwa teknologi itu bisa membantu, teknologi memberi ruang partisipasi gitu ya. Jadi ya itu perlu kita optimalkan begitu ya. Nah, ini kita ini ada pertanyaan yang penting, Pak Dar. Masih ada nggak dari sini? Penting semua dari tadi. Masih ada nggak yang mempersoalkan penggunaan teknologi informasi oleh kita, oleh KPU maksud saya ya gitu. Kalau di internal KPU dan jajaran tidak ada ya. Tidak ada. Misalnya gini, jangan pakai itu lagi, itu dikerjakan orang-orang nggak jelas, misalnya gitu. Atau, ini kan nggak ada aturannya. Ada nggak persoalan-persoalan? Kalau istilah memperjelas itu, apakah Bawaslu misalnya mempertanyakan lagi nggak sistem informasi yang digunakan sampai hari ini? Biasanya soal bisnis proses yang disoal. Makanya di PKPU terkait pendaftaran partai itu kan kemarin terkait dengan memberikan ruang orang yang membawa berkas tetap terfasilitasi dalam waktu yang kita beri 1 hari, tetapi pada akhirnya saya diledekin. Ini gara-gara perspektifnya Bawaslu Mas Afif nih. Ya ini kata-kata wajibnya dalam PKPU hilang, tapi secara praktek tetap dipakai. Tapi orang tetap boleh bawa berkas sehingga capek sekretariat ngecek. Sehingga kita siapkan tenda ya. Itu yang saya maksud, kebijakan kita harus berdasar kekokohan aturan untuk kalau ini kemarin tidak ada kata-kata wajibnya masih ada, khawatirnya masih tetap disuruh pemberkasan ulang semua dan 16 itu. Ya, jadi intinya peserta cukup senang, ya, terasa terbantu. Bawaslu tidak lagi juga sepenuhnya mempermasalahkan. Internal KPU juga penggunaan teknologi itu. Saya kira ini hal yang positif ya, perkembangan yang positif. Tapi baru sampai penggunaan sipol ini. Belum situng, sidakam, si rekap. Ini nanti termasuk sidali sampai kira yang perlu dapat perhatian. Nah, Mas Afif, kalau sampai hari ini ya, ada yang menggunakan teknologi untuk menyerang nggak? Kalau menyerang dalam arti nge-hack gitu ya? Ya dia bisa diserang atau dia bisa juga digunakan sebagai alat untuk menyerang KPU ya diolok-olok karena teknologi ini katanya. Kalaupun ada, intensitasnya nggak seperti kemarin. Artinya itu berita gembira juga untuk kita bahwa soal trust, adaptasi itu semakin sudah mulai baik ya, sudah bagus lah. Walaupun harus hati-hati karena biasanya menuju tahapan yang lebih menjelang hari pemungutan suara atau tahapan-tahapan yang memang bisa mengambil keputusan yang sangat penting, misalnya partai politik yang tidak boleh dinyatakan tidak bisa ikut pemilu, ya kan? Misalnya calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak bisa menjadi calon, misalnya. Ya tentu nanti tentang perolehan suara. Yang paling itu ya. Bisa diperkirakan nggak bahwa ke arah sana itu sebetulnya akan lebih ramai gitu. Security-nya, terus higienitasnya gitu. Ya kayak Satgas anti
kejahatan cyber ini kan juga kita sudah ada dan kita ngelit dan ini melanjutkan apa yang di periode kemarin sebenarnya kan ada teman-teman dari BRIN, dari Cybercrime Mabes Polri, kemudian dari BIN. Nah, ini SSN semua ikut juga kita rutin pertemuan ini. Kebetulan kan saya sama Mbak Betty ya untuk bagian ini, jadi kita rutin update. Termasuk ketika ada informasi-informasi, ketika kita dihack dan seterusnya itu kita bisa langsung minta banyak pihak itu untuk ngecek dan kita bisa tahu berapa akun atau apa sistem yang mau menyerang kita. Termasuk di Sipol ini kita juga bisa cek. Tapi kan tidak semuanya harus kita sampaikan, kadang-kadang begitu. Termasuk kalau kita bilang sistem kita aman, itu semakin membuat orang pengen ngetes itu. Iya, itu ada strategi. Iya. Tapi ada nggak yang keanggotaannya nggak cukup nih? Ya. Terus dia masuk ke Sipol, keanggotaannya jadi cukup gitu. Kalau di apa masa ini kan belum selesai ya masa perbaikan kan, jadi sistemnya kan masih belum final. Jadi pasca perbaikan ini tentu baru kita bisa berkomentar soal itu. Ya prosesnya masih kan faktanya tidak semuanya MS yang dilakukan Verfak. Nah nanti 24 sampai 6 mereka akan masa perbaikan. Setelah itu kita akan putuskan di 14 Desember. Jadi kalau sekarang memang situasinya belum final. Ya. Gimana Mas Zai? Maksudnya gini kan, publik itu kan kalau ikut melihat perjalanannya gitu ya. Misalnya Mas Afif tadi mengatakan ada juga yang BMS, ada yang TMS, kemudian jadi MS. Kan kita jadi tahu nih, ini MS-nya ini dimasukin barang lain atau gimana gini. Iya, pertama kalau kita lihat dalam konteks penerapan teknologi informasi, Pak, sebetulnya kan ada beberapa aspek yang perlu kita lihat ya. Ada paling tidak dalam hal ini beberapa studi merujuk ada yang disebut dengan piramida of trust. Piramida kepercayaan publik gitu dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi itu. Seperti yang disampaikan Mas Afif tadi, muara utamanya adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi, legitimasi terhadap proses dan hasil pemilu dan juga integritas itu bisa terjaga. Nah, tapi di layer bawah sebetulnya Pak, ada dimensi infrastruktur teknologi sebetulnya. Nah, dimensi infrastruktur teknologi ini yang perlu dipastikan yang tadi disampaikan oleh Mas Afif dan juga Pak Arif. Misalnya salah satunya soal cyber security. Nah, dimensi cyber security itu ada banyak. Salah satunya misalnya selain melakukan pengetesan begitu ya terhadap desain pengamanannya. Kita bisa lihat di layar ada betul piramida trust ini. ini ya. Nah, ada di bawahnya itu ada satu variabelnya adalah TIK. Nah, teknologi informasinya ini salah satunya di dalamnya itu ada soal keamanan siber. Nah, keamanan siber itu bisa juga kita cek nanti dengan mekanisme audit, audit teknologinya seperti itu, sertifikasi hasil, sertifikasi dan seterusnya. Itu nanti perlu dijelaskan. Itu yang diaudit belum? Ketika kemudian itu sudah diaudit dan disertifikasi, saya kira itu trust publik akan jauh lebih baik terhadap sistem informasi itu. Gimana Mas Ali? Untuk Sipol dan Syakba ini? Kalau Sipol ini sudah didaftar, sudah diaudit pastinya karena kita belajar dari pengalaman masa lalu itu juga yang menjadi yang disengketakan karena belum diaudit gitu ya. Ya intinya sekarang pola koordinasi dengan teman-teman Kominfo terutama yang terkait dengan IT juga sangat baik dan ya harapan kita semakin baiklah ke depan ini. Oke, Pak Hadar. Saya ini karena banyak belajar pemilu dengan Pak Hadar juga itu. Saya ingin Pak Hadar menggambarkan sebetulnya kita perlu e-voting nggak ya gitu loh. Iya. Nanti biar Mas Hafiz kira-kira menjawab. Itu dia. Pada teman-teman ini, jadi begini kan, kalau kita lihat ya pengalaman banyak negara atau penggunaan teknologi di banyak negara itu kan variasinya besar sekali. Dan ada sejumlah negara yang memang menggunakan teknologi e-voting. Ya kan, yang Amerika misalnya itu variasi teknologinya juga banyak tuh. Kemudian Brazil menggunakan. Filipina menggunakan walaupun dia lebih tepatnya e-counting. Jadi votingnya masih men-shading gitu ya. Kita warnain pilihan kita dihitamkan gitu ya. Nah, jadi ada sejumlah negara yang menggunakan, ada yang tidak. Australia tetangga kita dekat cukup maju
tapi tidak memungkinkan misalnya gitu ya. Nah ini kita ATM di mana-mana, pegang gadget kita milih-milih biasa gitu kan, mau milih makanan apa dikirim. COD. Ya, misalnya gitu ya. Nah di negara kita ini gimana gitu? Apa potensi penggunaan ini gitu? Ya. Apa mungkin atau bagaimana? Kalau pertanyaan mungkin sangat mungkin, tetapi jalurnya bagaimana tentu ya tadi itu karena basis dari pengaturan teknis itu adalah dasarannya atau bagaimana kita merumuskan kedaulatan kita membuat mekanisme pemilu ini. Kalau sistemnya masih diatur secara konvensional, kira-kira kita kan pasti ikut itu. Jadi landasannya masih belum. Kalau kita lihat, ini saya ini divisi hukum harus sebut pasal-pasal. Biar keren itu kan. Saya itu juga baca-baca di mobil ini pasal mana ini yang soal ini. Nah itu kelihatannya kita harus lampaui dulu itunya. Gitu. Ya, betul. Dan jadi secara umum memang kita harus juga lihat mekanisme kayak kebutuhan anggaran. Kebetulan kemarin yang waktu ya kita pesantren dikit itu loh, itu kan pas kebetulan profesornya pakai early voting. Jadi langsung. Itu aja situasinya beda jauh dengan situasi kita. Betapa orang masuk TPS itu bebas ya. Terus saya tanya harganya, harga satu mesin itu sekitar 100 juta kalau dirupiahkan. Kemudian alat baca untuk braille itu yang di Amerika itu 45 juta kalau dirupiahkan. Artinya kalau kasat mata kita hitung jumlah TPS kali berapa alat, itu ternyata juga besar. Tentu ini kan harus kita pikirkan konfigurasinya kalau kita menggunakan teknologi. Jangan juga kayak di Filipina. Begitu Picos dipakai kan TPS-nya jadi berkurang, tapi antrian mengular. Artinya hal-hal seperti itu juga menjadi pertimbangan teknis. Apalagi jumlah TPS kita hampir 800.000, 700.000. Ya kalau gitu nggak usah dikurangi, TPS-nya tetap 800.000. Nah, kali ini kali jumlah alat tadi loh. Ya itu nggak mungkin ya. Itu dia. Jadi mungkin, tetapi memang perlu banyak yang diperhitungkan dan disiapkan gitu. Gimana menurut Pak? Ya, kalau saya mungkin sedikit beda Pak. Selain soal kerangka hukum ya. Nah, dari buku yang ada di Pak Hadar ini, kebetulan kami. Iya. Nah, jadi kita ada beberapa langkah Pak dalam melakukan penerapan teknologi informasi. Langkah pertama itu yang perlu dilihat adalah identifikasi permasalahan. Kedua adalah baru mencari solusi. Ketiga adalah kerangka hukum, gitu ya. Nah, kemudian dari situ baru kita uji coba, audit, sertifikasi sampai dengan penerapan. Nah, tahap yang paling krusial itu sebetulnya dua hal. Yang pertama adalah, nah ini dia Pak tahapannya, identifikasi permasalahan dan mencari solusi. Kita mulai dulu dari identifikasi permasalahan, misalnya contoh Pak. E-voting itu kan artinya dia akan merubah tata cara pencoblosan yang darinya manual di tahapan pemungutan penghitungan. Bukan hanya pencoblosan saja, tetapi penghitungan sampai dengan rekapitulasi suara gitu ya. Nah pertanyaannya di tahapan pemungutan dan penghitungan suara kita, apakah ada masalah yang signifikan sehingga kita harus menggantikan tata cara tradisi manual ini? Bahkan saya pernah bercandain gitu Pak, ketika diskusi soal teknologi pemilu. Pemilu di Indonesia ini primitif. Orang-orang sudah revolusi industri 4.0, sekarang 5.0, nyoblosnya kita masih pakai paku katanya. Kayak gitu. Nah, tapi apakah apple to apple gitu ya? Ketika kita bicara revolusi industri. Termasuk soal identifikasi permasalahan tadi. Di tahapan pemungutan suara, sejauh ini nampaknya sebetulnya tidak ada permasalahan yang signifikan. Orang masih bisa mencoblos dengan baik. Nah, urusan suara tidak sah itu kan saya kira karena itu preferensi atau teknis administrasi dan lain sebagainya. Nah, tetapi dalam tahapan pemungutan suara, pengamatan kami tidak ada masalah yang cukup signifikan dalam tahapan pemungutan suara. Bahkan Pak, kalau saya tidak salah, banyak negara yang menyebut Indonesia itu salah satu negara yang paling demokratis dalam proses pemilunya adalah di tahapan pemungutan penghitungan suara. Karena begitu terbuka. Nah, karena begitu terbuka, orang bukan hanya datang ke TPS dari jam 7 sampai jam 1 untuk mencoblos, tetapi setelah dia mencoblos, jam 1 itu dia datang lagi Pak. Mengikuti proses penghitungan. Mengikuti proses penghitungan yang terbuka. Dengan melihat surat suaranya terbuka satu persatu, sah atau tidak sah. Bahkan kan
ada apa ya, partisipasi publik di situ Bisa sambil protes. teriak sah tidak sah. Bisa protes kalau Nah, salah. kalau salah bilang kayak sahnya, gitu. ya. Nah, artinya secara tidak langsung itu ada pengawasan partisipatif publik Iya, juga iya, terhadap dimensi itu. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau kemudian kita menggantikan proses ini dengan teknologi informasi, dengan electronic voting, apapun itu jenisnya, electronic ballot paper, apapun itu, bahkan internet voting dan seterusnya. Nah, ruang ini Pak yang akan kemudian hilang gitu. Ruang partisipasi publik ini. Hari pemungutan suara di Indonesia itu sebetulnya juga sebagai resolusi konflik sebetulnya. Karena apa? Sebelumnya itu kan kampanye dan lain sebagainya, punya pilihannya masing-masing, tetapi kalau udah datang ke TPS ketika kemudian pemungutan penghitungan suara itu kan lebih guyup. TPS-nya dirias segala macam, sampai ikut begadang segala macam. Nah, kalau kemudian makan bersama, nah ruang-ruang seragam demokrasi deliberatif yang ada di dalam itu tuh akan hilang. Saran kalau kemudian kita menggunakan e-voting. Kalau e-voting kan orang datang ke TPS tinggal klik gitu ya, selesai, merasa udah percaya dengan merasa percaya dengan mesin, sudah selesai, tidak ada lagi tuh ruang-ruang itu. Nah, kalau dari identifikasi permasalahan kami justru sebetulnya e-voting bukan solusi bagi Indonesia. Bahkan kalau kita merujuk di banyak negara, ya salah satunya Amerika lah. Amerika kan yang salah satu negara yang cukup lama menerapkan e-voting. Tapi sepemahaman saya banyak yang protes juga terhadap penggunaan e-voting. Contoh konkretnya adalah ketika Hillary versus Trump. Bahkan pada waktu itu Pak Senat sampai membentuk tim investigasi khusus untuk melakukan audit terhadap electronic voting kayak gitu. Di Belanda ada protes yang disebut "We don't trust the machines" di Belanda pada waktu itu. Nah, kemudian di Jerman, kalau kita bicara revolusi industri ya Pak, Jerman kan paling maju revolusi industri yang pertama gitu ya. Nah, di Jerman tapi proses pemungutan suaranya masih manual juga. Pernah dengan e-voting. Pernah dengan e-voting, tapi kembali manual karena ada putusan dari Mahkamah Konstitusinya yang membatalkan penggunaan e-voting karena aspek kerahasiaan dari pilihan pemilih. Nah, jadi kalau kemudian kita sandingkan antara perkembangan laju teknologi informasi dengan penerapan teknologi informasi di dalam pemilu, saya kira kita tidak bisa menyandingkan itu secara pil-pil, khususnya untuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi 2024 belum voting ya, Mas Arif ya? Hampir pasti belum. Hampir pasti belum ya. Oke. Nah, lalu ini voting. Nah, kemudian countingnya, kalau votingnya manual, kemungkinan countingnya juga manual ya. Lalu bagaimana dengan rekapnya? Iya. Nah, rekapnya ini kan kalau dari sisi hitung suara TPS itu sudah ada ya di pasal-pasal itu. Nah, termasuk pergerakan kotak suara itu kan secara konvensional masih diatur dalam undang-undang kita. Termasuk tugas para pihak kayak Bawaslu mengawasi pergerakan kotak itu juga ada kan. Nah, maksud saya gini, kelihatannya si rekap yang kemarin itu yang akan kita kuatkan sebagai pembanding cepat. Tetapi apa istilahnya official result itu kan tetap mekanismenya belum berubah kelihatannya. Nah, maksud saya kan sekarang ada pembicaraan tentang Perpu, Pak Dar. Ini masuk bagian yang urgent untuk dimasukkan dalam pasal Perpu nggak? Kalau mau supaya orang tidak berdebat soal rekapitulasi, dia mau difungsikan sebagai apa? Ya, apakah dia official results gitu ya, ataukah dia sebagai apa? Publikasinya gitu. Tapi kalau itu dimasukkan dalam undang-undang misalnya, orang tidak lagi memperdebatkan keberadaan itu. Sekarang kan ada juga tudingan loh, walaupun itu sekedar bahan publikasi, ini hentikan, gitu. Jadi rekapitulasi elektronik hentikan lah, kayak gitu-gitu. Ini dianggap urgent nggak untuk dimasukkan dalam? Ya urgent, tetapi kemudian kalau kan Perpu ini kan menyoal soal DOB aja sebenarnya awalnya. Jadi soal saya dengar kemana-mana, termasuk adanya insentif. Dana insentif untuk penyelenggara pemilu di dalam tahapan gitu. Dana kompensasi, dana insentif, gitu. Kalau dari pembahasan terakhir para pengusul lah ya kan, ya kan beberapa kita diminta usulan lembaga masing-masing, teman-teman Bawaslu usul, KPU usul. Ya tidak semua usulan itu kira-kira dibahas lah. Jadi kalau tidak dibahas kira-kira ya mungkin tidak menjadi perhatian. Nah di antara yang spesifik itu ya soal berapa kursi di dapil baru DOB itu karena diskusinya masih ada yang minta 3, 4 segala macam. Akhirnya sudah kita putus.
Kemudian soal ada 2 provinsi yang penduduknya meningkatnya lumayan signifikan karena basis DPR provinsi itu adalah Banten dan Sulteng. Kan itu juga ada di undang-undang, maka itu juga dibahas. Jadi ini tapi sebelum itu saya merasa perlu lah ini dibicarakan bersama. Perpu itu kan darurat. Ini darurat dibicarakan bersama gitu loh. Dan panjang berkali-kali gitu. Ada yang aneh intinya begini, jangan sampai yang dibahas itu mengurangi kedaruratan. Ini darurat yang kira-kira darurat yang panjang. Yang darurat. Tapi ya mudah-mudahan Perpu itu segera keluar. Karena kalau tujuannya betul-betul sangat dibutuhkan, daruratnya mungkin bisa sangat dibutuhkan, sementara undang-undang belum mengatur ini kan gitu. Karena perlu persiapan juga kan penyelenggara itu untuk menerapkan. Betul. Kayak hari Kamis kemarin baru diputus untuk di UB Papua Barat Daya. Dan itu juga kita juga, ini juga harus berubah lagi. Kalau IKN gimana IKN? IKN itu belum menjadi yang spesifik kita usulkan atau kita eksekusi ya, karena kita juga mesti sekarang baru bersurat kembali untuk meminta penjelasan terkait ada 4 kecamatan yang tercakup masuk ke IKN, sementara situasinya kan belum operasional nih IKN-nya. Apakah pemilunya masih mengikuti? Ini soal pendapilan juga kan, bagaimana pemilunya? Nah itu kita masih meminta keterangan pembuat undang-undang. Belum tentu juga dibangun dewan-dewan perwakilan di sana. Yang lebih mendesak itu DOB kemarin yang menjadi perhatian kita. Karena itu penting nanti dapil luar negeri tetap masuk DKI atau masuk IKN. Nah itu juga. Mas Habib itu tadi melengkapi penggunaan diskusi untuk melengkapi penggunaan teknologi informasi ya. Tapi gini Mas Habib, teknologi informasinya sudah ada yang digunakan, ada juga yang sedang dalam proses pengembangan. Apakah dalam proses pengembangan dan penyempurnaannya itu juga termasuk nanti penggunaannya itu publik dilibatkan secara penuh? Gimana? Setahu saya dalam banyak hal kita libatkan ya, maksudnya terutama dari para pakar-pakar IT termasuk para pihak yang punya pengalaman mengelola data-data ini. Ada kadang kita mengundang orang yang dia mengkritik banyak hal soal penggunaan sistem kita dalam diskusi-diskusi, dan itu ya vitamin buat kita, dan kita tahu resiko dari penggunaan teknologi ini kan kalau ada kesalahan itu kan dia akan menyebar lebih cepat daripada yang kita pikirkan, maka itu yang kita antisipasi betul. Kayak salah input yang kemarin. Kayak gitu-gitu. Jangankan teknologi, kardus saja nanti saya digambarkan kardus. Itu kardus loh, apalagi teknologi. Jadi ini memang harus sekarang serius ini melibatkan publik. Sekarang kan sudah ada berita lagi tuh Mas. Pemilu 2024 masih pakai kardus. Tapi dijawab kardusnya lebih teknologi informasi. Ya, jadi saya kira tentu itu persoalan yang sangat terkait, persoalan penyebar luasan informasi yang memang sengaja dibangun untuk membuat keliru, memberikan kesan bahwa penyelenggara tidak beres, tidak siap dan seterusnya. Jadi itu hal yang memang terkait dan perlu ada pemikiran atau cara sendiri gitu ya untuk mengantisipasi, membenahinya dan seterusnya. Nah, tetapi kembali ke teknologinya itu sendiri gitu ya. Nah, kalau kita Sipol sudah kita bicarakan, si Dali saya kira ini satu yang mungkin paling panjang kali ya selama ini untuk digunakan dan dipersiapkan gitu. Yang sebetulnya sangat penting karena ini akan menyangkut angka-angka perolehan suara dan selama ini menggunakan namanya situng tetapi kemudian di dalam Pilkada 2020 itu betul-betul merekam di tingkat TPS dan langsung mengirimkannya dan mencoba mengelola sebagai satu hasil rekapitulasi kan begitu walaupun itu sebagai alat bantu. Nah ini kalau tadi sudah dikatakan akan diteruskan, disiapkan kan tentu butuh persiapan yang sangat
lengkap dan tuntas gitu. Karena kan kemarin pilkada, katakanlah itu suatu keberhasilan begitu, walaupun banyak catatannya, Mas Oik saya kira saya yakin punya banyak catatan. Tetapi kalau pemilu itu kan pemilihannya kan tambah 4 lagi. Ada pemilihan anggota DPD gitu, atau bahkan 5 karena pilkadanya dipisahkan kan. Pemilihan mulai dari pemilihan presiden yang mirip dengan pemilihan kepala daerah, calon anggota DPD, DPR, itu ada 3 tingkat kan. Dan jadi ini perlu dipersiapkan betul gitu kan, kira-kira begitu. Gimana tuh? Termasuk persiapannya. Termasuk ini ya. Yang perlu kita simulasikan itu kan ada ide kita untuk mengurangi kelamaan masa hitung itu kan akan diparalelkan masa penghitungan di TPS. Mau diparalelkan penghitungannya, tentu kita perlu simulasi mana dulu yang dihitung dan dalam tanda kutip kesiapan saksi masing-masing kan. Bagaimana saksinya berbagi, pengawasannya berbagi. Makanya teman-teman berbagi kan dua pengawas TPS, tapi kemudian tidak direspon, tetapi hal-hal itu juga akan berhubungan dengan percepatan. Jadi inti dari alat bantu, Sirekap dan seterusnya itu kan mempercepat proses publik mengetahui hasil juga. Nah, untuk saling cross check dengan data. Intinya kan kalau di hasil yang Sirekap atau sistem yang kita pakai itu tidak berubah sama sekali dengan konvensional, berarti tidak ada masalah nih. Berarti kalau ada perubahan, ada yang berubah nih, gitu kan. Nah tentu situasi dan kondisi kadang-kadang ya kita harus lihat situasinya beda-beda, karena kan dalam praktek pilkada kemarin juga kan ada yang satu provinsi cepat bisa sore selesai, ada yang nyangkut karena jaringan dan seterusnya, yang kayak sesuatu yang kayak nggak mungkin masih menyoal jaringan, faktanya begitu di daerah. Walaupun sebagian besar ya sudah selesai, sudah terjangkau sebagian besar. Nah, ya yang paling nyata sih kalau kemarin itu penyelenggara pemilu itu tanpa menyebut siapa penyelenggara pada saat itu, pada saat pilkada itu, itu mengatakan pada saat pandemi itu pada. Jadi mengatakan bahwa ini nanti akan lebih dari 90% di dalam 24 jam setelah itu proses berjalan. Tetapi itu kan tidak terjadi. Misalnya akhirnya 24 jam itu baru mencapai sekitar 56%, misalnya begitu. Kemudian jumlahnya cukup banyak, hampir 18% sebetulnya dari penyelenggara di tingkat TPS itu sendiri setelah evaluasi dilakukan, itu mengatakan kami tidak bisa mengupload foto yang kami buat misalnya gitu, sistemnya menolak dan sebagainya. Jadi intinya sebetulnya cukup banyak persoalan. Nah ini artinya apalagi nanti kita mau ada 5 pemilihan sekaligus di Februari, 14 Februari tahun 2024 gitu. Nah menurut Mas Oik ini untuk mempersiapkan Sirekap yang akan digunakan untuk 5 macam pemilihan itu bagaimana sebetulnya? Apa ya? Pertama Pak, ada beberapa hal. Pertama soal sumber data ya. Nah sumber data pasti kan KPU akan tetap menggunakan C1 Plano ya, karena itu menjadi sumber data primer utama dan yang pertama ketika dalam proses penghitungan itu langsung dituangkan di dalam C1 Plano. Dan seperti semua itu. Bekerja ke sana. Semua bekerja ke sana. Tangan ke sana. Betul. Kira-kira gitu kan? Betul. Dan untuk memastikan keabsahan dari C1 Plano itu dan keakurasian apa C1 yang harus dilakukan oleh C1 pertama C1 gini, Planonya itu? tadi Pak Hadar sudah menyinggung, kalau pilkada mungkin C1 Planonya hanya 3 lembar begitu ya Pak? Iya. Kalau di pemilu pilkada 2020 yang lalu, kita lihat 4 ya, karena KPU menggunakan optical mark recognition dengan men-shading, ada halaman sendiri ya. Nah, tapi di sisi lain untuk pileg ini yang nampaknya perlu kita diskusikan gitu ya. Karena ada 5 surat suara, presiden juga, DPD, DPR, DPD provinsi dan kabupaten kota. Presiden mungkin bisa jadi 3 halaman C1 Plano. Nah, DPD mungkin bisa juga lebih sederhana. Tetapi untuk DPR dan DPRD ini kita untuk dapilnya aja ada 3 sampai 10 untuk DPR RI. DPRD provinsi kabupaten kota 3 sampai 12. Nah, artinya kenapa kemudian ini penting dipertimbangkan?
Karena ini tadi seperti yang disampaikan Pak Hadar, jangan sampai nanti servernya untuk daya tampungnya tidak sesuai begitu ya. Ketika orang mengirimkan hasil fotonya terhambat gitu ya, karena datanya banyak. Artinya perlu ada istilahnya load test ya, tes beban dari kesiapan server kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua sebetulnya dari sumber data ini juga yang perlu diperhatikan, karena C1 Plano ini menjadi sumber premier dan utama, perlu dipastikan soal keakurasian pembacaan sistemnya. Nah, saya kira dari 99 sampai dengan 2019 bahkan 2020 lalu di Pilkada, kita sudah melalui teknologi pemindaian ya Pak. Nah, pemindaian ini kan ada beraneka ragam. Sebelumnya menggunakan optical character recognition, hanya tulis tangan yang kemudian dituliskan oleh anggota KPPS, kemudian dibaca. Kemudian di 2020 kita menggunakan optical mark recognition, seperti kertas ujian melingkari angka-angka seperti itu. Nah, pertanyaannya untuk yang berikutnya seperti apa? Nah, kalau dari evaluasi kita, termasuk studinya Pak Hadar di Netgrid gitu ya, menjelaskan sebetulnya bahwa OCR mungkin bisa, tetapi akan ada varian tulisan yang sangat banyak sekali. Dan itu si sistem artificial intelligence-nya gitu ya, dia harus membaca betul. Tulisan 5 jangan-jangan ini 6 gitu. 6, 8. Nah, dan seterusnya termasuk 7, apa jangan-jangan ini 1. Nah, sebetulnya itu yang perlu dipastikan pertama dulu, pilihan teknologi pemindaiannya. Nah, kalau dari studi yang sudah dilakukan, sebetulnya untuk menyeragamkan dan memudahkan proses akurasi pemindaian, ada teknologi pemindaian lain yang disebut dengan 7 segment. Nah, 7 segment ini kan dia sudah ada polanya Pak ya, dalam menulis angka begitu ya. Dan menulis angka 1 tinggal garis, kemudian 7 ada polanya dan seterusnya. Artinya ada keseragaman dalam proses penulisan di C1 Plano. Ketika dipindai, nah itu akurasinya akan jauh lebih karena variasi penulisannya tidak sebanyak kalau menulis seperti biasa. Nah, itu baru satu hal sebetulnya Pak dari satu sumber data gitu ya. Nah, artinya pilihan teknologi pemindaiannya harus firm terlebih dahulu di awal, karena itu akan berkaitan langsung dengan akurasi pemindaiannya. Nah, yang kedua adalah soal tadi infrastruktur internet tentu ya Pak menjadi hal yang penting. Nah, saya kira kan Kominfo itu punya peta sebaran jaringan internet dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya bisa dimanfaatkan untuk penyebarannya. Nah, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah dalam proses pengiriman datanya gitu ya. Pengiriman datanya ini perlu dipastikan. Karena kan pasti KPU ketika mengirimkan data tidak menggunakan data internet yang publik gitu ya, ada private network-nya. Karena ini kan untuk menjaga kerahasiaan dan lain sebagainya. Dan juga gangguan ya, intervensi. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir yang paling penting sebetulnya Pak, soal publikasinya. Jadi gitu, harapannya kan ketika tujuan utama dari elektronik rekapitulasi ini, meskipun nanti saya kira belum bisa langsung menggantikan ya Pak, karena desain kerangka hukumnya belum memadai, dan di sisi lain sebetulnya harus diuji coba terus-menerus. Ketika apa yang sudah dilakukan disandingkan dengan yang manual ternyata akurat, saya yakin kepercayaan publik itu akan semakin meningkat. Sehingga maka publikasinya pun harus real time juga gitu ketika dalam proses publikasi dan berbasiskan pada data terbuka. Ya, jadi kelihatannya cukup lumayan banyak ya yang harus dipersiapkan gitu ya. Nah, ini dia tantangannya Mas Afi mengenai ini gitu ya. Nah, saya tidak tahu apakah memang ini arahnya juga yang akan dilakukan oleh KPU kita. Gimana tuh kira-kira, memang kesanakah atau tentu segala usulan atau masukan kayak yang tadi 7 segmen yang katakanlah lebih mungkin valid, lebih itu akurat itu kan butuh peningkatan kapasitas jajaran kita untuk melatih ininya. Jadi ya ada sisi saling melengkapinya juga. Kita masih belum sampai yang sangat teknis ya memang untuk membahas ini. Kalau kita masih fokus di yang lain, tentu kami akan mengadaptasi lah masukan-masukan untuk perbaikan. Walaupun dalam pengalaman dan sisa waktu yang masih cukup ya, melatih menulis itu bukan suatu tantangan yang sangat besar amat ya. Kita sebentar aja latihan sebentar udah bisa, dan ini akan banyak waktu gitu. Dan kalau tidak salah yang ditulis di dalam model 7 segmen itu kan cuma totalnya saja gitu. Jadi tidak semua penulisan itu berbasis misalnya gitu ya. Tapi kan ini Pak Hadar ya, segala sesuatu yang sifatnya pemindaian manual itu kan berpotensi ada perubahan.
ya kan? Itu makanya dokumentasi dari C1 Plano masih menjadi rujukan utama. Kalau itu kan kayaknya semangat teman-teman kemarin dengan langsung foto naik itu kan untuk tidak adanya proses pemindahan model gitu kan dari yang sudah dipoto itu kan. Nah, jadi yang dimaksudkan Mas Heroik tadi adalah C1 Plano betul-betul jadi sumber dan di C1 Plano itulah 7 segmen penulisnya dituliskan. Jadi bukan di form lain lagi. Jadi pengalaman menunjukkan selama ini memindahkan itu menjadi ruang untuk kesalahan atau bahkan ruang sengaja untuk merusak misalnya gitu. Tapi ini betul-betul C1 Planonya itu adalah tempat bekerja bersama dan disitulah ide-ide baru yang diharapkan menjadi lebih akurat dibuat gitu. Kira-kira begitu ya. Betul ya? Betul. Jadi tidak perlu ada sertifikat salinan lagi sebetulnya. Jadi C1 Plano itu adalah sertifikat sekaligus berita acara gitu dalam proses rekapitulasi. Nah, jadi satu sumber utama dan ini kan akan meringankan kerja penyelenggara juga. Kalau soal begitu kan kita perlu lihat lagi aturan-aturan teknisnya ya karena bagaimanapun pergerakan suara dari TPS ke satu desa pindah ke PPK itu kan juga selama ini sudah diatur gitu loh. Nah itu kita harus cocokin dengan banyak. Saya pikir ini bisa menjadi bahan diskusi sendiri ya, menarik ini ya. Bahan rapat di teman-teman KPU. Selagi pembahasan tentang Perpu ini kan juga belum. Saya pikir itu kalau bisa dilakukan salinan digital itu juga bisa menjadi salinan yang diberikan kepada seluruh saksi, seluruh peserta pemilu. Betul. Mas Habib melihat tidak bahwa pekerjaan di TPS itu salah satu yang makan waktu berat dan juga terjadi kekeliruan banyak karena petugas KPPS kita itu harus menyalin banyak sekali karena untuk pengawas, untuk setiap saksi, untuk struktur yang di atasnya PPS, PPK kabupaten kota. Nah itu kan itu beban kita. Sekarang bagaimana kalau Mas Oik ini juga ikutan dibuat satu saja. Jadi setelah kita memfoto C1 Planonya itu diproduksi yang namanya salinan elektronik. Jadi habis itu salinan dibagikan saja tanpa harus dia menulis berjam-jam dan betul. Nah, itu bagaimana kalau ide seperti itu? Itu juga masukan banyak pihak dan kelelahan tugas. Rekap tanda tangan. Betul. Dan ini jadi lebih hemat. Dan menjadi lebih green election. Tidak banyak kertas, tidak banyak kertas Yang pasti itu jadi semangat dan concern kita ya. Mudah-mudahan tersupport dengan semua hal kebijakan itu bisa kita ambil. Yang pasti kita perlu simulasi, kita perlu mengurangi beban. Itu dulu. Mengurangi beban jajaran itu. Nah disitulah sebetulnya proses-proses simulasi, uji coba, melibatkan banyak pihak. Yang tadi Mas Afif mulai sendiri sebetulnya bahwa aspek kepercayaan itu bisa terbangun gitu, karena semua ikut di dalam proses ini gitu. Ya, kalau ini sudah bisa diterapkan akan keren sekali nih Mas Arif. Iya betul. Gimana? Jadi peserta pemilu dalam pandangan saya tidak perlu menempatkan saksi yang begitu banyak dan seringkali sebetulnya di internal mereka itu menjadi konflik. Konflik itu loh. Saksi hanya untuk saya saja. Jadi saya pikir ini menyelesaikan banyak persoalan termasuk pemilu kita menjadi ramah lingkungan. Pak Adar, Pak Afif, Pak Heroik, ini kita sudah kehabisan waktu. Tapi sebelum saya menutup ini, saya mau mengajukan satu pertanyaan ke Pak Afif. Survei terakhir tentang kepercayaan publik kepada KPU itu angkanya berapa? Masih sekitar 70-an kayaknya, masih tinggi kok kalau kita lihat. Mudah-mudahan 80 lah, 76, 47. Kita dorong lah. Penggunaan teknologi informasi yang semakin transparan, meningkatkan kepercayaan publik, dan kepercayaan publik yang meningkat itu sebetulnya menyelesaikan banyak persoalan. Asli. Menghindari konflik.
Baik, sebelum kita closing, Pak Hadar, saya ingin memberikan kesempatan Mas Afif dan Mas Heroik untuk membuat closing statement terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam pemilu 2024. Saya persilakan Mas Afif dulu. Ya, teknologi informasi ini sebuah keharusan yang harus diadaptasi pada satu sisi, pada sisi yang lain penguatan bagaimana publik ini juga mempercayai teknologi ini juga perlu kita dorong lebih cepat sehingga bisa berjalan beriring antara pengembangan di penyelenggaraan pemilu dengan mengadaptasi teknologi informasi dan kepercayaan publik yang semakin baik. Mas Sai? Iya, teknologi informasi memang menjadi satu keniscayaan, tetapi dia harus dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Salah satunya seperti yang kita diskusikan, efisiensi, efektivitas tata kelola pemilu. Tetapi di sisi lain dia harus diuji coba hingga pada akhirnya mendapatkan trust publik, kira-kira seperti itu. Nah, maka dari itu teknologi informasi ini perlu dipersiapkan. Kita masih punya cukup waktu yang memadai, gitu ya. KPU sebetulnya bahkan kalau kita lihat Pak di Open Government International gitu ya, KPU kan mendapatkan penghargaan. Nah, salah satunya karena keterbukaan datanya, kira-kira kayak gitu. Dan saya kira itu yang patut kita pertahankan di mata dunia gitu ya, bukan hanya di Indonesia tetapi di mata dunia. Keterbukaan data pemilu yang sudah dilakukan oleh KPU, salah satunya melalui infrastruktur teknologi yang sudah disiapkan, seperti itu. Saya berterima kasih. Karena saya mendapat kesempatan untuk mempresentasikan itu, Pak. Di Kanada ya, Pak? Tapi saya yang di Korea. Di Korea. Saya beri kesempatan itu. Baik, teman NetGrid, Tribuners dan warga pemilih, penyelenggaraan pemilihan umum terus berkembang pesat. Penggunaan teknologi tidak lagi bisa dihindarkan. Penggunaan teknologi di setiap tahapan pemilu akan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Tapi peran ini tidak akan berhasil jika tidak melibatkan partisipasi publik yang luas dan masif. Karenanya, semua pihak harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan sesuai regulasi, sesuai asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.